Tapi yang paling penting adalah sebetulnya MBG ini kan sebenarnya program jangka panjang ya, dari pemerintah ya. Mestinya kita evaluasi tidak hanya dari sisi anggaran yang dievaluasi, tapi pelaksanaan teknis di lapangan. Ini kan yang sebetulnya yang menjadi masalah di banyak tempat itu adalah teknis pelaksanaan di lapangan, ya, sehingga orang mempertanyakan apa dampaknya terhadap ekonomi di daerah, apa dampaknya terhadap rumah tangga di daerah dan seterusnya ya. Pemirsa Anda masih menyaksikan segmen Business Bites dalam Nusantara Economic Update dan masih bersama kami Azhar Syahida, peneliti KOR Indonesia. Mas Azhar, kita lanjutkan kembali dialog kami. Kita akan membahas mengenai salah satu hal yang menjadi perhatian para pelaku usaha terkait dengan BI Rate. Karena kan RDGBI sendiri akan merilis datanya di hari ini, lalu Anda melihatnya seperti apa? Apakah BI Rate akan mempertahankan suku bunga atau justru malah meningkatkan di atas 5,75%? Iya, saya kira kalau kita melihat beberapa pekan terakhir ya, memang ada perubahan arah kebijakan dari Bank Indonesia yang sebelumnya pro pertumbuhan, kemudian bergeser menjadi pro stabilitas. Nah, ini saya kira arah yang sangat drastis ya perubahannya ya. Kemudian BI Rate bulan lalu menaikkan suku bunga menjadi 5,75% dan kemungkinan kami mengira bahwa hari ini BI akan mengumumkan bisa jadi bertahan atau naik ya ke 6%. Konteksnya begini, jadi kalau kita melihat dalam sejarahnya, pergerakan BI rate itu selalu mengikuti pergerakan dari suku bunga The Fed ya, Bank Amerika Serikat ya. Kalau kita melihat berkaca dari informasi terakhir dari pergerakan suku bunga The Fed, itu kita melihat bahwa Amerika sepertinya The Fed belum akan menurunkan suku bunga, ya. Sehingga dalam konteks seperti ini, kemungkinan besar tidak ada pilihan lain selain Bank Indonesia bertahan di 5,75% atau akan naik ke level 6% atau lebih besar dari itu. Tapi poinnya adalah bahwa eh, suku bunga Bank Indonesia itu selalu mengikuti pergerakan suku bunga The Fed. Kalau kita melihat pergerakan rupiah per hari ini, rupiah berada di sekitar 17.900 ya. Kemarin sempat menyentuh 18.000, kemarin sekarang di 17.900. Tapi level psikologis ini masih sangat lebih tinggi daripada awal tahun 2026. Sehingga menurut kami BI rate ini akan dipertahankan atau bisa jadi akan lebih tinggi dari level 5,75%. Tentu ada cost-nya, ada biaya yang harus ditanggung ya. Ketika suku bunga Bank Indonesia itu akan naik lebih tinggi, misalnya di level 6%, maka biaya untuk aktivitas ekonomi di sektor real ini akan menjadi lebih besar ya dibandingkan dengan ketika suku bunga itu lebih rendah ya, karena ini akan mempengaruhi suku bunga kredit di perbankan dan seterusnya. Sehingga biaya untuk ke aktivitas ekonomi ini akan menjadi lebih mahal. Tetapi saya kira memang itu adalah pilihan yang sulit ya, pilihan yang sulit karena level rupiah kita ini sekarang masih di level 17.900 ya. Ketika rupiah itu masih di level 17.900, maka sebetulnya biaya aktivitas produksi di dalam negeri itu menjadi mahal. Kenapa mahal? Karena sebagian besar industri manufaktur di Indonesia itu masih bergantung terhadap produk-produk bahan impor. Ya, ketika rupiah di level 17.900, maka otomatis kemudian biaya mereka produsen manufaktur ini untuk mendatangkan biaya bahan baku itu akan menjadi lebih mahal ya. Tapi kalau kita melihat stance Bank Indonesia, stance kebijakan Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir itu memang sangat pro stabilitas ya. BI ingin mengerem laju pelemahan nilai tukar rupiah agar tidak lebih dari 17.000. Jadi kalau kita melihat beberapa argumentasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia beberapa bulan yang lalu, Bank Indonesia ingin rupiah ada di level sekitar 16.000. Tapi kalau kita melihat sekarang itu marginnya kan masih sangat lebar ya, sehingga tidak ada pilihan lain saya kira selain Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 5,75% atau akan dinaikkan ke level 6% untuk menarik investor asing bisa masuk ke Indonesia. Saya kira itu Mas Ian. Ya Pak Azhar, memang saya setuju dengan Anda. Ini menjadi gambling sebetulnya. Ketika kita ingin menguatkan
nilai rupiah, otomatis juga ini menjadi sebuah hal yang memberatkan dunia usaha, suku bunga lebih rendah untuk mendorong suku bunga lebih tinggi untuk mendorong kredit dan bukan hanya soal kredit saja, namun kalau kita bahas ini juga tentunya akan cukup memberatkan untuk investasi. Menurut Anda seperti apa sebetulnya terkait dengan kondisi ini? Terlebih kan pemerintah terus berupaya untuk menerima investasi atau memancing investasi di Indonesia ini menjadi cukup kontradiktif dong. Iya, saya kira kalau kita berbicara mengenai investasi ya, sebetulnya itu faktornya kan banyak ya. Kalau investasi kan tidak hanya dipengaruhi oleh suku bunga atau biaya dari kredit itu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, misalnya berkaitan dengan regulasi, ya, kesulitan mudah tidaknya perizinan itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah iklim investasi. Iklim investasi itu banyak, misalnya adalah kaitannya dengan tidak hanya regulasi, tetapi juga kaitannya dengan em, apa namanya infrastruktur fisik ya, kemudian konektivitas dan seterusnya, termasuk tenaga kerja, skill dan seterusnya. Itu kaitannya dengan iklim investasi. Kemudian juga ada pengaruh terkait dengan perubahan manajemen kebijakan ekonomi. Jadi memang Mas Rian kalau kita lihat ya dalam beberapa bulan terakhir terutama itu pemerintah memang agak sering ya berganti-ganti kebijakan, tetapi dengan komunikasi yang tidak begitu clear ya, tidak begitu jelas, sehingga ini mempengaruhi kepercayaan dari investor itu sendiri ya. Kalau pemerintah ingin menarik investasi, maka sebetulnya komunikasi ke publik, komunikasi ke investor itu mestinya jelas. Jelas dalam artian adalah setiap keputusan pemerintah itu bisa dihitung, diukur, dikalkulasi untung dan ruginya oleh para investor sehingga iklim investasinya itu menjadi sangat efisien gitu. Nah, selama ini dalam beberapa bulan terakhir sejak awal tahun itu agak sering ya berganti-ganti kebijakan ya. Misalnya seperti kebijakan kebijakan DSI ya, ekspor terpusat dan seterusnya itu yang kemudian mempengaruhi kepercayaan ya investor terhadap kebijakan manajemen kebijakan pemerintah. Kemudian juga yang lain ya, saya kira memang tadi saya sepakat juga bahwa memang akhirnya biayanya menjadi lebih mahal ya ketika Bank Indonesia ini ingin pro stabilitas ya, ingin menjaga nilai tukar rupiah. Tapi saya kira memang itu adalah harga ya, harga yang harus dibayar oleh sebuah pilihan kebijakan. Ya, ketika memang pro stabilitas ini menjadi pilihan kebijakan, maka kemudian memang ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia punya sisi independensi, saya kira, untuk menjaga nilai tukar rupiah. Karena memang kalau dalam mandat itu Bank Indonesia adalah tugasnya adalah rupiah, kemudian yang kedua adalah menjaga inflasi ya. Saya kira ini yang sangat penting, pilihan kebijakan ini menjadi sangat penting kalau memang pemerintah ingin menjaga stabilitas ya. Karena stabilitas ini juga yang akan menjadi dasar dari em, efisiensi dan efektivitas investasi di Indonesia. Tetapi memang sekali lagi ini akan berbiaya mahal terhadap aktivitas ekonomi di sektor real terutama yang membutuhkan kredit ya untuk dunia usaha. Lalu Pak terkait dengan investasi sendiri, berbagai kebijakan dilahirkan salah satunya mungkin yang lagi hot-hotnya nih PFII. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya, PFII saya kira eh, banyak hal ya yang perlu kita beri catatan ya. Yang pertama, kalau kita lihat undang-undangnya, ini undang-undangnya sangat cepat dibuat. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa mestinya pemerintah punya planning ya, punya planning yang panjang dalam jangka panjang. Jadi tidak semua manajemen kebijakan ekonomi itu harus dilakukan dengan cepat ya, tetapi harus ada kalkulasi, perhitungan, observasi, analisisnya gitu. Sehingga sebenarnya tujuan utamanya adalah kita kan ingin menarik investasi ya, supaya dana-dana itu bisa masuk ke Indonesia, bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Tetapi dalam konteks yang lebih besar, kita ini punya masalah di efisiensi bisnis di Indonesia. Kalau kita kembali melihat data World Competitiveness Indonesia, Index ya untuk Indonesia itu kembali turun ya, terutama untuk efisiensi bisnis di Indonesia. Ini turun drastis luar biasa. Tahun lalu itu sudah turun di tahun 2025, di tahun 2026 ini jatuh lebih dalam lagi, turun lebih dari 10 peringkat. Nih artinya dari sisi itu
itu mencerminkan inefisiensi bisnis itu mencerminkan ketidakpercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia sebetulnya. Ya, itu secara tidak langsung mencerminkan hal itu. Maka sebetulnya menurut saya yang jauh lebih mendasar dan harus diperbaiki oleh pemerintah itu adalah kepercayaannya terhadap investor itu sendiri. Sehingga kalau investor itu sudah percaya terhadap iklim investasi, iklim bisnis di Indonesia, karena manajemen kebijakannya baik, saya kira untuk menarik dana masuk ke Indonesia itu akan jauh lebih mudah ya. Kalau misalnya sekarang pemerintah membuat peraturan PFII terus tersebut dengan sangat cepat, kemudian dengan harapan ingin menarik dana masuk ke Indonesia, saya kira eh, tidak menyelesaikan akar masalah ya. Akar masalahnya kan sebetulnya inefisiensi usaha, iklim usaha, transparansi, dan kepercayaan investor di Indonesia. Saya kira itu yang mestinya jadi akar masalah yang diselesaikan terlebih dahulu. Ya Pak, setelah tadi kita membahas soal investasi, BI rate, kita kembali berbicara soal kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Evaluasinya seperti apa di semester pertama 2026 atau mungkin kalau saya bisa lebih spesifik, apakah setelah bertahun-tahun ada nilai rupiah yang melemah, lalu juga perang yang terjadi, harga minyak naik, target Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi 8%. Koreksi saya jika salah, jangka pendeknya 2027 5,8 hingga 6,5%. Apakah ini masih akan bisa tercapai, Pak? Saya kira kalau kita melihat konflik geopolitik ya yang terjadi sejak awal tahun, kemudian sekarang belum selesai dan punya dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat, pertumbuhan ekonomi di 2026 ini memang agak sulit ya. Saya kira tantangannya jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu ya, dan ini tantangan eksternal ya. Tantangan eksternal itu kan sesuatu yang sangat sulit dikontrol oleh pemerintah. Oke, tapi kalau kita lihat di kuartal satu kan kita 5,6% ya. Saya kira itu pertumbuhan yang sangat tinggi, terlepas kita memperdebatkan angkanya, tetapi pertumbuhan secara ofisial kan 5,6%. Angka ini kalau kita lihat, kita bandingkan misalnya ya, dengan prediksi Bank Dunia, itu memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 itu 5% ya, kemudian IMF juga 5%. OECD itu 4,7% ya. Ini dari tiga lembaga yang paling rendah adalah OECD ya, 4,7%. Nah, 5% Bank Dunia, taruhlah kita menggunakan angka 5%, maka kalau kita menggunakan angka 5% dari Bank Dunia, kalau kita pukul rata-rata dengan kita masukkan angka 5,6% di kuartal satu, maka di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, 2026 itu pertumbuhannya akan di bawah 5%. Nah, itu kalau kita menggunakan proyeksi ya, ini proyeksi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF, pertumbuhan kita 5%. Kalau kita menggunakan angka yang diproyeksikan oleh OECD 4,7%, kita bagi 3 dalam rata-rata, kemudian kita masukkan angka 5,6% di kuartal satu, maka itu akan jauh lebih rendah lagi pertumbuhan di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, artinya memang situasinya ini tidak hanya para peneliti dari Indonesia, tetapi para pengamat dari internasional juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5%, 5,8, 5,6, ini akan memang menjadi sangat sulit ya kalau kita melihat situasi yang sekarang. Belum lagi, tadi saya menyebutkan faktor eksternal. Faktor domestiknya adalah ketika rupiah ini semakin melemah, tadi saya juga menyebutkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan manufaktur ini kemudian kesulitan ya untuk mengimpor bahan baku karena biayanya memang mahal, belum lagi biaya energi. Nah, kemudian sebagian besar kita sudah melihat di banyak pemerintahan bahwa mereka melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini juga berdampak secara tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Padahal kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga itu menopang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya memang dari domestik ini sulit, dari eksternal juga sulit. Nah, saya kira target pertumbuhan pemerintah ini kalau kita melihat data yang terbaru ya, itu saya kira akan sulit tercapai. Masih membahas soal evaluasi semester satu, Pak. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, mungkin kalau kita lihat program prioritas adalah MBG. Dari kacamata Anda seperti apa? Karena kan sebetulnya ada upaya yang menurut saya mungkin sudah cukup baik dengan memangkas anggaran dari 268 triliun rupiah menjadi 229. Dan kita lihat juga untuk BGN sendiri, ada sejumlah perombakan yang terbaru juga Nanik SDM menyatakan mundur. Mungkin Anda bisa mengelaborasinya dan juga bisa membahas ini apa menjadi evaluasi atau seperti apa?
Iya, saya kira keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran MBG ini sudah tepat ya, karena memang program yang begitu besar seperti ini memang perlu perencanaan, perlu evaluasi, dan perlu monitoring yang sangat detail. Tentu kalau kita melihat sudah banyak yang menyampaikan bahwa MBG ini program prioritas pemerintah dan pemerintah ingin sebetulnya kan menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah melalui program-program MBG dan program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih dan seterusnya. Tapi kembali ke MBG. Tapi saya kira evaluasi terbesar adalah pertanyaannya adalah apakah memang MBG ini bisa menggerakkan perekonomian di daerah-daerah ya. Karena kalau kita lihat anggarannya sangat besar dan pemerintah sudah terbuka ya. Saya kira mulai terbuka secara perlahan untuk mengevaluasi ya anggaran yang sangat besar ini dan tadi sudah disampaikan ada pemangkasan dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya MBG ini kan sebenarnya program jangka panjang ya dari pemerintah ya. Mestinya kita evaluasi tidak hanya dari sisi anggaran yang dievaluasi, tapi pelaksanaan teknis di lapangan. Ini kan yang sebetulnya yang menjadi masalah di banyak tempat itu adalah teknis pelaksanaan di lapangan, ya sehingga orang mempertanyakan apa dampaknya terhadap ekonomi di daerah, apa dampaknya terhadap rumah tangga di daerah dan seterusnya ya. Kalau kita melihat di pasar-pasar itu kan pembicaraan orang-orang awam adalah harga menjadi mahal karena ada MBG, begitu kan? Karena banyak bahan-bahan kemudian terserap oleh SPPT dan seterusnya. Ini kan pembicaraan orang awam ya. Tapi bagi kita sebagai peneliti ini melihat bahwa yang perlu dievaluasi ini tidak cukup hanya anggarannya ya. Pemerintah sudah terbuka mau memangkas, tetapi juga proses implementasi di lapangan. Kalau memang ini program jangka panjang, saya kira yang perlu dievaluasi adalah bagaimana MBG ini bisa memang 100% bisa menghidupkan ekonomi UMKM di daerah. Mestinya ini yang desain ini yang kemudian dihidupkan ya, didiskusikan, terbuka dan didesain dengan lebih baik gitu. Sehingga anggaran yang besar di atas 200 triliun itu sangat besar, itu bisa berdampak lebih luas ya terhadap masyarakat di daerah. Saya kira ini yang akan secara tidak langsung akan membantu juga pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Jadi kalau pemerintah ingin MBG ini berupaya menyelesaikan masalah kesehatan ya untuk anak-anak dan ibu hamil dan seterusnya, kalau kita desain dengan jauh lebih baik, maka ini akan punya multiplier effect yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya kira itu Mas Rian catatan ya yang perlu dievaluasi tidak hanya anggarannya, tetapi juga proses teknis implementasi dan desain di lapangan. Baik, jawabannya sangat lugas sekali dan tentunya kita harapkan Indonesia bisa baik-baik saja dan semoga target dari Presiden Prabowo Subianto juga bisa tercapai ya Pak. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami, Azhar Syahida, peneliti KOR Indonesia. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, terima kasih Mas Rian.